Perkenalkan, nama saya Ella Rizkia, absen 11 dari kelas 12 IPA 1. Nama saya Rian Durmana Putra, absen 29. Perkenalkan, nama saya Tiara Pramistira Gita Cahyani, nomor absen 34. Baik, di sini kelompok kami bertugas untuk memberikan beberapa informasi mengenai pengacara. Jadi, pengacara itu apa sih? Pengacara adalah seseorang yang bertugas memberikan nasihat hukum di dalam pengadilan. Nah, jadi tugas pokoknya yaitu seorang pengacara wajib untuk memberi nasihat baik kepada penggugat ataupun tergugat. Nah, bagi yang belum tahu, penggugat ini adalah seseorang yang mengajukan kasus di dalam pengadilan, sedangkan tergugat ini adalah seseorang yang dianggap bersalah di dalam kasus tersebut. Nah, mungkin banyak seseorang yang berpikir bahwa mengapa seorang tergugat ini masih dibela atau didampingi begitu. Karena seorang tergugat ini kan dianggap bersalah di dalam kasus tersebut. Nah, jadi sebetulnya seorang tergugat ini belum betul-betul bersalah karena dalam situasi tersebut seorang tergugat ini masih dianggap bersalah. Nah, karena tersangka ini tadi masih dianggap bersalah atau belum pasti dinyatakan bersalah, maka seorang pengacara membantu untuk mengumpulkan dalih dan bukti yang kuat agar dapat memenangkan kasus di dalam pengadilan tersebut. Kemudian bagaimana jika seorang tersangka tersebut benar-benar bersalah atau dinyatakan memang bersalah? Nah, seorang pengacara tetap wajib hukumnya untuk mendampingi tersangka karena seorang tersangka memiliki hak untuk didampingi oleh penasihat hukum atau pengacara atau advokat. Hal ini terdapat pada pasal 54 dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Pengacara memiliki beberapa wewenang, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjunjung tinggi kode etik profesinya. Yang kedua, membimbing dan melindungi klien dari petaka duniawi dan ukhrawi agar dapat menemukan kebenaran dan keadilan yang memuaskan semua pihak, sesuai dengan nilai-nilai hukum, norma, dan agama. Yang ketiga, membantu terciptanya proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta tercapainya penyelesaian perkara secara final. Yang keempat, menghormati lembaga peradilan dan proses peradilan sesuai dengan norma hukum, agama, dan moral. Yang kelima, melindungi kliennya dari kezaliman pihak lain dan melindunginya dari berbuat zalim kepada pihak lain. Yang keenam, memegang teguh amanah yang diberikan kliennya dengan penuh tanggung jawab, baik terhadap kliennya, diri sendiri, hukum dan moral, maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketujuh, memberikan laporan dan penjelasan secara periodik kepada kliennya mengenai tugas yang dipercayakan kepadanya. Yang kedelapan, menghindarkan diri dari berbagai bentuk pemerasan terselubung terhadap kliennya. Yang kesembilan, bersikap simpatik dan turut merasakan apa yang diderita oleh kliennya, bahkan mengutamakan kepentingan kliennya daripada kepentingan pribadi. Yang sepuluh, antara kuasa hukum atau advokat dengan kliennya haruslah terjalin hubungan saling percaya dan dapat dipercaya sehingga tidak saling merugikan atau dirugikan. Yang ke-11, melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum, bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan. Yang terakhir, advokat juga berkewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi klien yang tidak mampu. Hal ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung nomor 5/KMA/1972 tentang golongan yang wajib memberikan bantuan hukum. Fungsi pengacara. Pengacara atau advokat berfungsi untuk membela kepentingan masyarakat atau public defender dan kliennya. Ada beberapa fungsi pengacara yaitu: 1. Sebagai seorang pengawal konstitusi dan hak asasi manusia. 2. Memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam suatu negara hukum Indonesia. 3. Memberi nasihat hukum. 4. Memberikan konsultasi hukum. 5. Memberikan pendapat hukum. 6. Memberikan informasi hukum. Hampir setiap orang yang menghadapi suatu masalah di bidang hukum di era reformasi ini cenderung menggunakan jasa advokat, terlebih lagi dalam rangka perdagangan bebas. Keberadaan profesi advokat sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan fungsi advokat atau pengacara itu mutlak diperlukan adanya profesi advokat yang independen. Artinya, dalam menjalankan profesinya membela masyarakat dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran hukum tidak mendapat tekanan dari pihak manapun juga.
Kebebasan profesi advokat itu sedemikian rupa harus dijamin dan dilindungi oleh undang-undang agar jelas status dan kedudukannya dalam masyarakat sehingga bisa berfungsi secara maksimal. Adapun beberapa fungsi advokat atau pengacara dalam membela kepentingan hukum kliennya atau kepentingan masyarakat dalam perkara pidana terdiri pemeriksaan tingkat penyidikan dan pengadilan. Pada tingkat pemeriksaan penyidikan telah disebutkan dalam pasal 114 KUHP yang berbunyi, dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi penasihat hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 56. Selanjutnya, dalam pasal 115 ayat 1 KUHP dikatakan bahwa dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terdapat tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan. Kemudian dasar hukumnya, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menyatakan bahwa advokat ialah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan di dalam undang-undang tersebut. Di samping itu, diatur pula berbagai prinsip dalam penyelenggaraan tugas profesi advokat khususnya dalam peranannya dalam menegakkan keadilan, serta terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum pada umumnya. UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat sah pada tanggal 5 April 2003. Undang-undang ini ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 49 dan penjelasan atas UU ini ditempatkan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4288.